Janji tidak marah ibu ya? Janji pak. Enggak apa? Maafkan saya bu. Waktu saya tugas di Sulawesi saya hilap. Ada perempuan mirip betul sama kamu bu. Aduh, saya hilap. Maafkan saya bu. Kata istrinya, saya maafkan kau pak. Begitulah manusia biasa. Kadang-kala memang kita hilap. Karena waktu kau hilap pun saya hilap juga di sini. Penyebab datangnya sombong apa? Bertambahnya popularitas dan ketampanan. Ibu-ibu mau cantik sombong? Jangan sombong. Kenapa? Allah marah karena stroke. Orang kaya saja dilarang sombong. Orang pintar aja dilarang sombong. Orang pejabat aja dilarang sombong. Populer aja dilarang sombong. Apalagi kalian yang miskin. Penyebab datangnya putusnya silaturahmi sombong. 3. Penyebab putusnya persaudaraan. Apalagi? Sakwa sangka. Tadi sebelum anggota DPR di WhatsApp langsung dibalas. Setelah jadi anggota DPR WhatsApp tidak dibalas. Sangka baik. Oh, barangkali lagi meeting. Ibu-ibu, jangankan sebuah organisasi, dengankan kehidupan masyarakat, dalam rumah tangga saja tidak akan ada bahagia kalau ibu selalu sangka buruk sama suami. Coba kalau ibu sangka baik. Telepon suami pagi hari tidak dijawab. Oh, suamiku lagi sholat duha. Telepon duhur tidak dijawab. Berjamaah di masjid. Telepon asar belum lagi dijawab. Oh, berarti suamiku ketinggalan HP-nya. Begitu masuk WhatsApp teman, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Enak perasaan. Ya bu, sangka baik. Tidak ada orang bisa bahagia kalau selalu sangka buruk. Termasuk kepada Allah sangka baik. Anak sudah disekolahkan, anak IP-nya baik, anak sudah dididik, kok tidak diterima pegawai negeri? Allah tahu bukan di situ tempat yang terbaik. Saudaraku kader Muhammadiyah, kalau ada yang caleg kemarin tidak terpilih, sangka baik. Bukan di situ yang terbaik. Ada cewek-cewek di sini sudah berumur, sudah mapan, ternyata cowokmu berkhianat. Percaya bukan itu yang terbaik. Ayo, nah, di bapak saudara-saudara sekalian, banyak lagi hal yang bisa memutuskan tali persaudaraan, tapi keterbatasan waktu. Yang kedua, itu tadi penyebab putusnya persaudaraan. Yang kedua, apa bahayanya putus persaudaraan? Nabi pernah bertanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kau tahu tidak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Tidak sholat ya Rasul, ya sholat. Yang tidak puasa, ya puasa. Yang tidak bayar zakat, bayar zakat. Yang tidak haji mungkin sudah mampu, dia haji. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Kenapa bisa ya Rasul? Ya, hubungan ibadah mahalanya baik, tapi sayang sama tetangganya jahat. Ketika disetor sholatnya, ya Allah ini sholatku, datang tetangganya, tunggu dulu, saya pernah tetangga di Malang, dia serobot tanahku, dia ambil tanah saya 1,5 meter. Saya mau lapor polisi, teman dengan polisi. Saya pasrah. Akibat dia ambil tanah saya 1,5 meter. Setiap hujan di kota Malang pasti banjir rumah saya, gara-gara tanah saya tidak punya got. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya 20 tahun.
Habis sudah sholatnya 20 tahun bu. Dia setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Datang tetangganya, tunggu dulu, saya tetangga dulu itu, saya sama-sama caleg, difitnah saya, katanya mobilku hasil korupsi, gara-gara fitnahnya hilang suara saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil hajinya. Habis semua amalnya bu, masih ada yang datang, saya juga pernah difitnah, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anakku, karena suamiku keriting rambutnya. Saya minta. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Dia bilang yang tadi banyak amalnya, ya Allah bagaimana lagi, sudah habis amalku ini. Allah berfirman, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Itulah orang yang bangkrut di akhirat kelak. Jadi Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu soleh, baik solatnya, bagus hajinya, baik tadarusnya, depan rumah bertengkar gara-gara parkir, samping rumah bertengkar gara-gara binatang ternak, samping kiri rumah bertengkar gara-gara got, belakang rumah bertengkar gara-gara sampah, sesungguhnya Bapak Ibu bukan orang mulia. Siapa orang mulia menurut Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Sudah tidak saatnya kita berpecah belah gara-gara NU Muhammadiyah. Saya ingat sekali dulu waktu kecil di kampung saya Pak, dua itu tanda-tandanya Muhammadiyah. Satu, tidak kunut. Itu aja tanda-tanda yang kita tahu. Oh, kalau ada orang tidak sholat, tidak kunut, Muhammadiyah. Yang kedua, kalau ada taksiat tidak ada kuenya, itu Muhammadiyah. Di kampung saya. Akhirnya kalau ada taksiat Muhammadiyah jarang yang datang anak muda. Kenapa? Dia bilang tidak ada kuenya. Dulu di kampung saya Pak. Dulu kita berbeda, tidak ribut. Orang kalau sholat Allahu Akbar, tidak kunut, kita tidak berdebat, langsung aja oh Muhammadiyah, selesai. Sekarang beda sedikit, kita saling mengkafirkan. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang berikutnya, apa kehebatan orang banyak temannya? Satu, banyak teman murah rezeki. Saya selalu bilang begini bu, saya ini tidak banyak uang, tapi banyak temanku banyak uangnya. Alhamdulillah Pak. Saya di Makassar Pak PJ, kemana-mana tidak pernah bayar. Saya ke pasar, baru turun dari mobil sudah ada yang teriak, Assalamualaikum Ustadz. Dalam hatiku, aman terkendali. Makanya istri saya bu senang kalau saya ke pasar, ada yang isi ikan, telur. Saya bilang berapa Haji? Enggak usah Ustadz. Enggak enak Pak Haji, masih pagi-pagi. Berapa? Enggak usah Ustadz. Dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Yang kedua, banyak teman gampang menampil kadah. Iya Pak. Yang ketiga, banyak teman tertolak dari bencana. Ada yang mau coba ganggu kita, satu komplek datang, jangan ganggu dasar, itu orang baik. Tapi coba kalau banyak musuh, ada yang coba ganggu, datang, oh hantam saja, kurang ajar itu. Banyak teman tertolak dari bencana. Banyak lagi hal-hal yang bisa kita dapat dari silaturahmi. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, silul arham, sambungkan tali persaudaraan. Maka merugi kita kalau kita memutuskan tali persaudaraan. Nah, sekarang pembahasan keempat. Kalau terlanjur putus persaudaraan, bagaimana cara menyambungkan persaudaraan? Menurut Ali Imran ayat 134. 1. Yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Bersedekah, berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Coba Pak PJ ini marah-marah sama anak buah. Kamu memang salah kerjamu. Sudah dikasih topuksi, dikasih contoh, masih juga salah-salah. 30 menit dimarah-marahi Pak. Begitu selesai marah, Pak Wali ambil dompet. Nah sudah, kerja yang baik ya. Ini 200.000. Beli pulsa. Paling dia bilang anak buahnya, Pak besok marah lagi Pak ya. Itulah hebatnya duit. Bu ibu, ada musuh?
mau sambungkan kembali kasih sedekah. Ibu-ibu mau panjang umur, sedekah. Dan tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ini ibu-ibu ini yang banyak emasnya semua. Kalau ibu meninggal, siapa yang pakai itu emasnya ibu? Wah, anak, bukan, istri kedua. Pasti suami kawin lagi, bu. Benar. Begitu ibu meninggal, dia tarik cincinnya ibu. Ini cincin kawin kita dulu sayang. Dia buka lagi gelangnya ibu. Ini hadiah pernikahan kita 15 tahun. Dia tarik lagi galung kita ibu. Ini usia dulu waktu kita pergi umroh bu, emas Dubai. Dia simpan, dia bungkus. 3 bulan kemudian ketemu janda, Kader Aisyah. Ustaz, betul itu ceramahmu? Yang mana sayang? Kalau suami meninggal, istri meninggal, suami kawin lagi. Jadi kalau saya duluan meninggal, Ustaz mau kawin lagi. Saya bilang, sini kau sayang. Saya perlu dia, baru saya bilang, sayangku dengar baik-baik ya. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Daripada diambil istri kedua, sedekah. Dan sedekah tidak mesti duit, sedekah tidak mesti harta, sedekah ilmu pengetahuan. Inilah sedekahnya ibu-ibu Aisyah, membentuk pengajian-pengajian, dan itu kita nikmati sampai akhirat. Sedekah. Sedekahnya Ustadz ilmu, sedekahnya Pak PJ bikin perda yang membuat anak muda gampang bekerja, sedekahnya para anggota DPR bikinlah peraturan-peraturan daerah yang tidak mempersulit kita ini rakyat Indonesia. Ya, sedekah. Yang kedua, wal afina anin nas, memaafkan. Ibu-ibu, bagaimana mau memaafkan tetangga suamimu aja kau tidak maafkan? Ini perempuan pak, makhluk ahli sejarah. Sekali bapak bikin kesalahan sampai mati dia kejar pak. Ya toh ibu? Tuh, dengar pak. Coba lihat, kalau dia ada kesalahannya, dia berusaha kasih putar pembelaan, kembali lagi kesalahan kita yang 5 tahun lalu. Itu 5 tahun, bukannya sudah selesai. Maka ibu-ibu, kalau ibu mau menyambungkan tali silaturahmi, maafkan. Bapak minta maaf. Bagaimana cara minta maaf? Menurut ajaran Nabi, 1, jabat tangannya, 2, pandang matanya. Ini yang kita abaikan adab ini, pandang mata. Kadang-kala kita jabat tangan pak, kita abaikan orang sambil terima telepon. Maaf lahir batin. Tidak begitu orang Islam. Jabat tangannya, pandang matanya, senyum. 4, salawat kepada Nabi. Yang kelima yang paling penting, sebut judulnya dosamu. Pak PJ, maafkan saya. Kenapa? Ada dulu pernah hilang laptop dalam kantor. Saya ngambil itu pak, saya hilap. Kata Pak PJ, kurang ngajar. Saya sudah pecat satpam, ternyata kamu yang ngambil. Sudahlah, saya maafkan kau. Tapi kau datang cari itu satpam, kau minta maaf sama dia. Itu yang laptop kau curi, kembalikan. Selama tidak dikembalikan, maafnya tidak diterima Allah. Maka sedulur-sedulur bapak ibu yang ada pejabat di sini, yang pernah ngambil barang-barang kantor, kembalikan besok. Termasuk aset-aset Muhammadiyah yang ada di rumah, kembalikan. Selama kau tidak kembalikan, dosamu tidak akan dimaafkan Allah. Termasuk bapak-bapak, kalau minta maaf sama istri, sebut judulnya. Maafkan saya bu, kata ibunya. Apa dosamu? Sudahlah, nanti kau ngamuk lagi. Apa? Maafkan.
Sebut apa? Janji tidak marah ibu ya? Janji pak. Enggak apa? Maafkan saya bu, waktu saya tugas di Sulawesi saya hilap, ada perempuan mirip betul sama kamu bu. Saya hilap, maafkan saya bu. Kata istrinya, saya maafkan kau pak. Begitulah manusia biasa, kadangkala memang kita hilap. Karena waktu kau hilap pun saya hilap juga di sini. Ya, minta maaf. Yang ketiga, cara menyambungkan silaturahmi adalah berbuat baik. Ketiga, keempat, menahan hawa nafsu, menahan amarah. Berapa banyak orang hilang martabatnya karena dia pemarah. Bagaimana tidak hilang martabatnya? Karena dia tidak mampu menahan hawa nafsunya. Salah satu menahan hawa nafsu itu mau mengambil semuanya, yang kita istilahkan dalam agama serakah. Apabila kita mampu bersedekah, kemudian memberi maaf orang lain, kemudian mampu menahan amarah, dan innallaha yuhibbul muhsinin, berbuat baik kepada orang lain, inilah yang akan tercapai berkemajuan. Orang-orang yang punya peradaban seperti ini, insya Allah secara langsung akan membentuk masyarakat yang berkemajuan. Dan itu biasanya pelopornya adalah warga Muhammadiyah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, rasa-rasanya ingin berlama-lama lagi di tempat ini, tapi apa boleh buat, waktu jualah yang membatasi kita. Makna terpenting dari halal bihalal adalah menerapkan, mengajarkan amanat Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai.